Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tes psikologi proyektif yang bersifat verbal, yaitu EPPS dan SSCT. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Zafarani Nur Amalia dari Program Studi Psikologi Islam Winhas Jember. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu tes proyektif. Tes proyektif adalah alat tes psikologi yang menggunakan stimulus atau pertanyaan yang sifatnya ambigu. Artinya, tidak memiliki satu jawaban yang pasti. Melalui respon yang diberikan, seseorang memproyeksikan isi pikirannya, perasaannya, serta dorongan dari dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan tes objektif yang hasilnya terukur secara jelas. Tes proyektif ini berfokus pada aspek bawah sadar atau bagian diri yang sering tidak disadari seseorang. Tujuan tes proyektif adalah untuk memahami kepribadian secara mendalam. Tes ini membantu psikolog menemukan konflik batin, dorongan, dan mekanisme pertahanan diri seseorang. Selain itu, tes proyektif juga banyak digunakan untuk konseling, terapi, maupun asesmen kepribadian agar psikolog dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat dan manusiawi. Sekarang kita masuk ke tes yang pertama, yaitu EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Alan L. Edward tahun 1953 berdasarkan teori kebutuhan dari Henry A. Murray. Murray menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki berbagai needs atau kebutuhan psikologis yang mendorong perilaku mereka. Tujuan dari EPPS adalah untuk mengukur kebutuhan dan dorongan kepribadian seseorang dengan melihat preferensi pribadinya dalam berbagai situasi. EPPS mengukur 15 aspek kepribadian yang disebut kebutuhan psikologis. Misalnya, kebutuhan berprestasi, ingin dihargai, ingin memimpin, ingin bebas, ingin bergaul, dan sebagainya. Melalui hasil EPPS, kita bisa melihat pola motivasi dan karakter unik setiap individu. Seperti apakah ia lebih berorientasi pada prestasi, hubungan, atau tanggung jawab pribadi. Hasil ini penting untuk memahami bagaimana seseorang mengambil keputusan atau berinteraksi dengan lingkungannya. Tes berikutnya adalah SSCT atau Sex Sentence Completion Test. Tes ini juga termasuk dalam kategori tes proyektif verbal karena responden diminta menyelesaikan kalimat yang belum selesai. Contohnya seperti orang tua saya ... atau saya merasa bahagia ketika ... Tentu kalimat aslinya tidak boleh ditampilkan ke publik karena bersifat rahasia, tapi bentuknya seperti itu. Tes ini dikembangkan oleh Joseph M. Sachs dan Sidney Levy dan berakar dari teori psikoanalisis yang menekankan pentingnya isi bawah sadar dalam memahami kepribadian. SSCT terdiri dari sekitar 60 kalimat belum selesai yang mencakup beberapa area kehidupan seperti hubungan keluarga, hubungan sosial, konsep diri, pandangan terhadap masa depan, serta perasaan terhadap otoritas atau lawan jenis. Dari jawaban yang diberikan, psikolog dapat melihat tema-tema emosional, konflik, atau nilai-nilai yang dominan dalam diri seseorang. Tes ini sangat berguna untuk memahami perasaan dan dinamika emosi yang tidak selalu disadari oleh individu. Karena tes psikologi menyangkut data pribadi seseorang, maka penggunaannya harus mematuhi kode etik profesi psikologi. Beberapa etika penting antara lain menjaga kerahasiaan hasil tes. Yang kedua, tidak menampilkan stimulus asli ke publik, termasuk dalam presentasi atau media sosial. Ketiga, tes hanya boleh dilakukan oleh psikolog profesional atau mahasiswa psikologi di bawah supervisi.
Dan yang terakhir yaitu hasil tes harus digunakan untuk membantu klien, bukan untuk menilai atau menghakimi. Etika ini penting agar tes digunakan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati privasi individu. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Secara pribadi, saya merasa tes proyektif seperti EPPS dan SSCT sangat menarik karena membantu kita memahami apa yang tersembunyi di balik perilaku seseorang. Melalui tes ini, kita belajar bahwa kepribadian manusia tidak bisa dinilai hanya dari apa yang tampak di luar, tapi juga dari dorongan dan perasaan di dalam dirinya. Bagi saya, mempelajari tes proyektif menumbuhkan rasa empati karena kita jadi bisa melihat orang lain lebih dalam dan tanpa menghakimi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tes proyektif membantu menggali aspek kepribadian yang tidak disadari. EPPS menilai kebutuhan dan motivasi pribadi, sementara SSCT menggali perasaan dan konflik batin. Penggunaannya harus selalu mengikuti kode etik psikologi. Selanjutnya, saya juga telah mencantumkan daftar pustaka sebagai referensi yang saya pakai. Semoga penjelasan ini membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya tes proyektif dalam mengenal manusia secara utuh. Terima kasih.